Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriantul Asma dan teman-teman saya yaitu Muhibah dan Indri Fauzia akan membawakan sebuah presentasi dengan materi yang berjudul rekrutmen dan seleksi yang akan dibacakan terlebih dahulu oleh Muhibah. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Aktivitas rekrutmen mempunyai tujuan memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima, dan sebagai sarana pertukaran informasi. Tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber untuk mendapat calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Adapun mencari dan menarik calon. Yang pertama, ada mencari dari dalam, meminta bantuan karyawan lama, mencari dari arsip atau bank data pelamar. 3. Mengumumkan secara terbuka di dalam perusahaan. 2. Ada mencari dari luar. Ada memasang iklan lowongan, menyusun iklan lowongan, tetapkan dulu target audiensnya, rancang isi iklan atau judul utama, gambar, uraian, jabatan, persyaratan jabatan, cara mengajukan lamaran, dan alamat. Selanjutnya ada iklan terbuka atau tersamar, atau mencantumkan identitas perekrut atau tidak. Memanfaatkan jasa dinas tenaga kerja setempat, misalnya untuk tenaga pelaksana dari mulai yang tidak terampil atau terampil, Departemen Tenaga Kerja BLK. Memanfaatkan jasa pencari atau penyalur tenaga kerja atau agen biro tenaga kerja sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Menggunakan jasa konsultas dan headhunter, tenaga manajerial. Rekrutmen langsung di kampus, rekrutmen melalui organisasi profesi IMA, ISIP, PII. Seleksi calon. Seleksi calon adalah proses memilih dari sekelompok pelamar, orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi perusahaan yang ada saat ini. Tujuan seleksi adalah untuk mencocokkan secara benar orang-orang dengan pekerjaan-pekerjaan. Dasar seleksi antara lain, analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen. Adapun proses seleksi sebagai berikut. Yang pertama ada screening lamaran, tes mengisi formulir lamaran. Ketiga, tes kemampuan pengetahuan. Ada tes kemampuan numerasi, tes inteligensia dasar, tes kemampuan dan keterampilan teknis, tes pengetahuan umum, tes psikologi, tes dexterity, tes kemampuan atau daya tahan fisik. Di sini ada wawancara. Proses wawancara di sini ada 5. Yang pertama, persiapan wawancara. Kedua, pengarahan. Ketiga, pertukaran informasi. Keempat, terminasi atau pengakhiran wawancara. Dan yang terakhir ada evaluasi. Selanjutnya ada hubungan seleksi dengan perencanaan. Di sini ada 3, analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, dan yang terakhir rekrutmen. Adapun proses seleksi di sini ada 6. Yang pertama, orientasi. Kedua, latihan atau pengembangan. Ketiga, perencanaan karir. 4. Penilaian prestasi. 5. Kompensasi. Dan yang terakhir ada audit personalia. Di sini ada perbedaan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen. Yang pertama, rekrutmen mengacu pada proses identifikasi dan memikat serta motivasi calon karyawan untuk melamar. Yang kedua, ada rekrutmen dikatakan positif bila dapat menarik sebanyak-banyaknya pelamar. Yang ketiga, kegiatan awal rekrutmen adalah mendesain ulang syarat jabatan. Dan yang terakhir ada kegiatan akhir rekrutmen, kesediaan pelamar mengisi belangko lamaran. Di sini ada seleksi, ada 4. Yang pertama, seleksi berkaitan dengan mengambil calon karyawan yang tepat dari kolom pelamar. Kedua, seleksi dikatakan negatif karena akan berusaha menghilangkan calon pelamar yang tidak memenuhi syarat. Dan yang ketiga, ada kegiatan awal seleksi adalah mencocokkan informasi dalam belangko lamaran dengan syarat jabatan. Yang terakhir, kegiatan akhir seleksi adalah penerimaan karyawan. Adapun keuntungan dan kerugian perekrutan secara internal dan eksternal. Di sini ada perekrutan secara internal. Keuntungannya, 1. Memberi motivasi kerja kepada seluruh karyawan untuk meraih prestasi-prestasi. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas tinggi dari para karyawan pada pimpinan. Terakhir, timbulnya kepedulian internal lebih dalam karena pimpinan selalu mengutamakan karyawan perusahaan. Kerugian internal, yang pertama, tidak mendapatkan ide baru dari sumber baru.
Yang kedua, timbulnya persaingan internal dalam memperebutkan posisi tertentu. Yang terakhir, pimpinan harus menghabiskan energi dan finansial khusus untuk mendidik kader internal agar betul-betul mampu untuk berkompetisi dengan karyawan handal dari luar perusahaan. Perekrutan secara eksternal, adapun keuntungannya, yang pertama, membangun jaringan lebih luas. Kedua, kemungkinan dapat mengubah atau mempengaruhi perilaku atau sikap dan mental karyawan departemen. Yang terakhir, memperoleh karyawan yang memiliki kompetensi sangat tinggi. Adapun di sini perekrutan secara eksternal, kerugiannya, pertama, membuat iri hati karyawan yang ada. Kedua, perlu penyesuaian, dan yang terakhir, tawar-menawar gaji bisa sangat tinggi dan sulit dipenuhi oleh manajemen perusahaan. Pemeriksaan kesehatan. Apa sih tujuannya? Tujuan utama dari pemeriksaan kesehatan calon pegawai adalah untuk meyakinkan bahwa calon tersebut dalam kondisi fisik dan mental yang sehat dan prima. Beberapa perusahaan mewajibkan untuk pemeriksaan kesehatan bagi seluruh anggota perusahaan calon karyawan yang menjadi tanggungannya, khusus istri atau suami dan anak-anak. Biasanya untuk mencegah di mana seorang karyawan yang tergabung dengan perusahaan dalam usia yang tidak muda lagi ternyata mempunyai anggota keluarga yang menderita penyakit bawaan yang tidak dapat disembuhkan, sehingga biasanya untuk mencegah di mana seorang karyawan yang tergabung dengan perusahaan dalam usia yang tidak muda lagi ternyata mempunyai anggota keluarga yang menderita penyakit bawaan yang tidak dapat disembuhkan, sehingga biaya perawatannya terpaksa menjadi beban perusahaan sampai karyawan tersebut pensiun. Selanjutnya ada pengecekan referensi. Pengecekan referensi adalah suatu usaha untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai latar belakang dan sifat calon. Biasanya berupa konfirmasi atas keterangan yang telah diberikan oleh calon dalam lamaran mereka atau selama wawancara. Pengecekan dilakukan sebelum calon dipanggil untuk wawancara akhir dan harus ada laporan tertulis mengenai hasil pengecekan tersebut oleh pejabat yang melakukannya. Ada juga laporan hasil seleksi. Apabila seluruh proses seleksi telah selesai, petugas yang melakukan seluruh proses akuisisi harus membuat laporan untuk diajukan kepada pimpinan unit yang membutuhkan orang dan kepada atasannya. Laporan hasil seleksi harus dilengkapi dengan penjelasan tentang hasil pemeriksaan, kesehatan, dan pengecekan referensi serta usulan tentang syarat-syarat dan kondisi kerja yang akan dimasukkan dalam surat penawaran kerja atau perjanjian kerja dengan calon yang bersangkutan. Kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan. Hasilnya merupakan sekumpulan pelamar calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. Seleksi tidak hanya mencari orang yang baik, tetapi juga orang yang tepat bagi suatu jabatan dalam tatanan dan lingkungan budaya perusahaan. Nah, selanjutnya ada manfaat rekrutmen dan seleksi. Menurut Andi, manfaat rekrutmen adalah untuk mendapatkan karyawan yang sesuai yang diharapkan oleh perusahaan maupun organisasi dan karyawan tersebut. Bisa memberikan terbaik bagi perusahaan atau organisasi yang dituju oleh karyawan tersebut. Sedangkan, manfaat seleksi adalah menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, dan yang terakhir, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Kesimpulan yang terakhir yaitu tentang tujuan rekrutmen dan seleksi. Tujuan dari rekrutmen adalah digunakan untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi. Dengan tersedianya calon tenaga kerja selanjutnya adalah memilih tenaga kerja yang sudah direkrut melalui proses seleksi. Sedangkan tujuan seleksi adalah mendapatkan seorang tenaga kerja yang tepat untuk memangku suatu jabatan tertentu dengan mengarah pada tujuan seleksi tersebut. Setiap organisasi atau perusahaan senantiasa akan berusaha menekan biaya serendah mungkin dalam melakukan seleksi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.